visi, punya ke depan harapan, maka sia-sia apa yang kita lakukan. Karena banyak orang itu hidup dalam kesia-siaan karena tidak punya tujuan hidup. Nah, hari ini kita akan bersama-sama baca firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Dan nanti pulang dari sini semua harus hafal, karena semua hafalkan satu persatu. Saya tidak mau pulang lupa firman ini awal tahun baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 kita akan baca bersama-sama. Dan nanti kita juga akan membaca. Sebenarnya tahun ini kita tuh punya tema bahwa pendeta kemarin sampaikan di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7. Dan ini pun harus dihafalkan. Tapi ayat ini aja yang paling gampang dihafal ya. Kalau sudah, kita bangkit berdiri, kita suarakan dengan kencang supaya iblis ketakutan. Kalau kita hanya membaca pelan-pelan tegak, tapi kencang supaya telinga kita mendengar. 1, siapa semua terima firman Tuhan? Kalau di depan sudah tertulis itu, oke ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Saya akan katakan sekali lagi bersama-sama dengan suara yang kencang dan nanti disimak lalu dihafalkan. 1, 2, 3. Jadi Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Firman Tuhan ini tepat sekali untuk hari ini. Tuhan katakan bahwa jadi siapa di dalam Kristus? Dijawab apa di situ? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Mulai kita hafal semua. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit untuk menghafal. Tetapi dalam waktu 2 menit yang sudah hafal boleh acungkan. Karena ini ada kalau nggak hafal, kalau anak sekolah kita nggak hafal pasti kita dihukum gitu ya. Tapi saya nggak akan menghukum. Oke, kalau kita hafal, setidak-tidaknya kalau kita memberitakan orang lain, kita oke, siapa yang sudah hafal? Joshua. Ayo, saya udah ambil 10 orang saja. Sudah ada yang hafal? Oleh Pak Pendeta sudah. Ayo silakan yang lain. Pak Pendeta puasa berapa masih hafal? Karena firman ini kemarin disampaikan Pak Pendeta, saya simak, saya itu terinspirasi dengan penyampaian Pak Pendeta kemarin sampaikan itu. Oke, ayo. Silakan. Ayo angkat tangan. Perlu ditunjuk? Haleluya. Haleluya. Yuk. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Satu sudah ada. Ayo berikutnya. Ayo. Senyum-senyum. Sabar 1, kurang 9. Halo. Karena seringkali tidak. Dulu sekolah kelihatannya suka nyontek ini kayaknya. Loh, kalau kita ini kelihatannya suka nyontek. Oke, ayo hafalkan 1. Siapa lagi? Agak semakin cepat semakin baik karena kita nggak pulang-pulang kata Pak Pendeta bilang kalau nggak cepat-cepat. Oke, yuk. Ayo lagi. Indra berani? Nggak berani. Belum ada yang berani. 10 orang saja. Rupanya kalau ngapalin utang, tapi kalau suruh ngapalin kok susah gitu. Oh, ngapalin utang kan kalau utang kan agak membantu, pada kalau berkat biasa sesuai gitu ya. Oke, halo. Gak ada lagi. Agak jadi sama firman Tuhan lagi kayaknya. Ayo, oke, belakang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Haleluya, berkemuliaan buat Tuhan. Ayo lagi.
Cepat, lebih cepat lebih baik. Apa ditunjuk aja? Opat berhenti. Jadi siapa yang dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Ada lagi sudah 4 ya? 3. Satu lagi, 2 lagi, 5 aja lah. Nanti kamu mulai kayak ini. Nanti diper di rumah saja. 2 lagi cepetan. Yuk. Angkat tangan. Ya. 2 Korintus 5 ayat 11. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Iya. dia adalah Ciptaan baru. yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. sudah datang. Satu lagi orang. Ya tadi ada yang masuk satu tadi. Ya. Nah, Esra. Jadi siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. iya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ingat ya, Tuhan katakan dengan jelas sekali. Jadi siapa yang di dalam Kristus, di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. ia adalah ciptaan Baru. yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ada 3 hal penting. Yang pertama adalah di dalam Kristus. Yang kedua, hidup yang lama. Yang terakhir adalah hidup yang baru. Nah, pertama dikatakan bahwa siapa yang di dalam Kristus, ia di dalam Kristus. Iya. Siapa yang di dalam Kristus dulu? Apakah kita sudah dalam Kristus atau belum? Amin. Seringkali orang Kristen dari kecil, dari bayi lahir itu susah, haleluya, udah di dalam Kristus katanya, tetapi belum tentu dia dalam Kristus. Banyak orang Kristen mengatakan dirinya Kristen, sudah tua rambutnya udah putih, ditanya apakah kalau kau mati masuk surga? Moga-moga. Apa bedanya orang di luar? Di dalam Kristus kan? Maka hari ini saya ingin sampaikan, Tuhan katakan bahwa yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Yang jelas akhir-akhir ini nanti banyak orang Kristen yang lahir Kristen, katanya ia katakan Kristen salahnya besar-besar, tetapi ia tidak masuk ke tempat yang Tuhan tentukan. Justru malah mereka orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka diselamatkan. Karena apa? Karena kita lupa dan tidak tahu firman ini. Dan hari ini penting sekali. Di situ katakan bahwa apabila kita tidak di dalam Kristus, jelas sekali tidak ada keselamatan. Nah, dikatakan bahwa jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau kita ingin menjadi ciptaan yang baru, berarti kita tahu ciptaan yang lama. Apa itu ciptaan yang lama? Masih ingat kita bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Siapa itu? Adam. Akhirnya kita semua berdosa, maka seorang pun tidak ada selamat. Mestinya kita tidak bisa hidup masuk ke surga karena Kristuslah. Maka kita dibaharui, kita diselamatkan. Amin. Maka kehidupan yang lama adalah kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, yang akhirnya hidup orang ini terus terbawa dan ujung-ujungnya adalah maut. Nah, untuk hari ini kita akan sudah melewati tahun 2020, mau masuk di tahun 2021. Apa yang terjadi di diri kita? Kalau kita punya memakai baju baru, ada nggak orang yang pakai baju baru, tetapi bajunya lama masih dipakai? Jadi bajunya lama itu udah robek-robek, dipakai lagi. Ada yang di sini pakai gitu? Nggak ada. Seringkali kita ini memakai baju yang lama, sudah robek-robek, tapi yang baru pakai lagi gitu. Mau pakai baju yang baru, yang lama nggak ditinggalkan. Tapi ada di rumah saya itu. Saya pernah orang tinggal di rumah saya itu hampir 9 tahun, 10 tahun. Dia itu kalau pakai baju itu rangkap ada 5 atau 4 gitu. Karena badannya kurus, dia bilang, Ron, kenapa kamu pakai baju kayak gitu dulu? Biar pantas badannya. Kalau pakai baju bukan yang baru, pakai yang lama, terus yang pakai yang lama. Nah, ini kan agak lucu. Lah kita itu sebenarnya sama, udah hidup udah mau pakai baru, yang lama dipakai terus. Berarti kehidupan lama masih terus saja kita pakai, gak mau tinggalkan. Nah ini yang bahaya sekali. Nah maka yang pertama tadi Tuhan katakan siapa yang ada dalam Kristus. Nah kita
kita masalahnya sudah di dalam Kristus atau belum? Siapa yang di sini yang masih takut mati? Wah, sudah nggak ada, berarti di dalam Kristus ini. Tapi saya tanya lagi, ada yang masih takut hantu? Ada yang masih takut hantu? Ada yang takut hantu? Belakang apa itu? Ada orang begitu. Seringkali kita ketakutan begitu ya. Nah, ini yang saya maksud. Kalau kita masih ketakutan, khawatir, selalu emosi, kemudian tiap hari itu yang ada itu ribut, melulu musuhnya banyak gitu ya. Yang akhir ujung-ujungnya apa? Stres dan selanjutnya. Nah ini kita perlu tanda tahun 2020 kita akan habis, sudah kita lewati, kita akan masuk tahun 2021. Mari kita tanggalkan itu. Jangan baju yang lama tadi kita tinggalkan. Perbuatan-perbuatan kegelapan harus kita tinggalkan. Kita masuk dalam dunia yang baru, itu tahun 2021. Lalu apa maksud firman Tuhan? Tadi katakan bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Nah, kehidupan lama yang sudah berlalu artinya kehidupan yang penuh dengan kehidupan menakutkan, mengerikan. Nah, di dalam keluarga ini tahun baru, seringkali orang kalau tahun baru itu pakai baju baru. Ini biasa-biasa aja. Tapi sukacita saya kalau orang dunia tahun baru pakai sesuatu yang baru. Tapi ada juga anak baru, betul ya? Yang ada yang lahir ini semuanya ini. Istri baru. Istri baru. Suami baru. Bahaya. Ini Pak Pendeta ini gimana ini? Baru, suami baru, istri satu juga pusing bikin saya. Minta ampun suami, suka amuk-amuk dan sebagainya. Wah ini dia. Tahun baru saya kan sesuatu yang baru dan baru. Betul. Kalau orang kaya itu mikirnya apa? Kalau tahun baru mobil mesti Baru. rumah Baru. istri baru. Nggak salah buat mereka loh ya. Buat kita tidak bisa. Nah, jadi tetap bahwa di dalam Kristus kita memang ada yang apa yang mau dibaharui sekarang. Apa yang dibaharui kita dalam maksudnya hari ini yang kita akan masuk tahun 2021 ini. Apa yang kita baharui? Nah, mari kita simak apa maksud Tuhan di dalam hidup kita ini. Jadi kita yang pertama kita baharui adalah Roh kita. rohani kita ini. Kalau hidup kita selama ini kita selalu takut, khawatir, dan akhirnya terus terbawa. Orang itu biasanya dalam hidup ini yang paling berat apa ujian itu? Ada tiga sebenarnya. Yang pertama ujian apa? Miskin. Orang kerja aja takut apa? Di PHK. Kalau PHK tidak kerja akhirnya apa? Miskin. Tuh, takut miskin. Orang tuh rata takut miskin, gak punya uang. Jadi iblis itu pakai apa? Uang itu jadi dewa. Orang tuh pikir, makanya harus pasar apa? Yang ditakutkan emang kenapa? Akhirnya apa? Hutang banyak. Kalau orang itu hutang banyak, iblis itu pintar. Akhirnya apa? Stres. Udah, nanti ditagih sama tagih sini. Karena aku pernah hutang 200 juta. Hutang 200 juta bayangin. Gak punya apa-apa. Kalau kan 200 juta, cuma mikirnya juga. Ujung-ujungnya apa? Mau bunuh diri aja nih bisa dunia. Stres deh pada laki itu sudah masuk kamar dia. Sempat ngomong racun lah apa, tetapi juga dari dia masih hidup karena pembinaan Tuhan. Amin. Dan kita tidak perlu takut. Kenapa saksikan sedikit? Walaupun 200 juta hutang, tetapi dalam waktu 1 tahun Tuhan lunaskan tanpa harus bekerja. Nah ini apa kuncinya? Kuncinya adalah mari kita betul serahkan hidup kita pada Kristus. Sungguh-sungguh saya tuh 40 hari sama istri saya tuh datang ke gereja itu hanya untuk berdoa minta Pak Tuhan pulihkan. Karena saya waktu masih punya saya bilang gini, Tuhan ambil semua hartaku asal istriku itu diselamatkan begitu. Iya, harta semua satu pun tidak ada yang tersisa, habis. Tapi akan bilang Tuhan ini sudah habis tapi kalau bisa Tuhan pulihkanlah gitu ya. Tapi Tuhan pulihkan. Utang yang di kartu kredit itu ada 12 keping isinya itu kurang lebih hampir 60 juta, 70 juta dibebaskan semuanya. Terus kemudian utang di pabrik tiramisu
Dia bilang apa? Waktu telepon Pak, saya mau bayar nyicil 2 juta nih, ada sisa saya. Dan terakhir datang ke rumah, Pak saya bebaskan ada 29 juta, Pak, 29 juta Pak. Yang di pabrik Pak 8 juta, dia bilang apa? Pak, hutangnya dibebaskan. Kok enak amat itu semua dibebaskan gini loh. Kenapa? Tuhan mau. Karena Tuhan mau apa? Kita dipulihkan. Ingin dipulihkan semuanya? Amin. Siapa yang punya utang? Semua saya punya utang ini. Utang budi, utang uang, utang apa ya? Gak tahu kreditan apa, saya nggak ngerti. Semua punya utang. Entah kecil-kecil, utang panci, apalagi itu swasta kredit. Kalau di sini kan nggak ada kali. Utang apa kredit itu? Kan biasa. Iya, iblis itu pakai apa? Caranya itu pakai apa? Uang itu karena menjadi sumbernya, maka ia lakukan itu. Jadi caranya Pak, hancurkan keluarga demi keluarga ribut, putus, cerai karena apa? Uang. Hubungan anak dan orang tua menjadi tidak baik karena apa? Uang. Maka ada lagu lagi-lagi uang kata itu. Uang bukan bisa bikin mabuk kepayang juga katanya. Nika Astri atau siapa itu? Betul, dunia buat orang uang itu. Tapi hari ini saya ingin sampaikan, Tuhan akan membebaskanmu dari segala apapun kutuk, apapun juga kemiskinan, penderitaan, apabila kau sungguh-sungguh di dalam Kristus. Amin. Amin. Maka kita perlu masuk tahun 2021 ini pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ya, yang pertama adalah pegang janji Tuhan. Tuhan janjinya adalah iya dan amin. Ia katakan apa? Katakan apa? Bahwa jika kau hidup di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Kata Tuhan. Saya ulang lagi. Jikalau kamu di dalam aku, kata Tuhan ya, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Mengapa seringkali kita tidak menerimanya? Mengapa banyak masalah hidup saya? Mengapa saya mengalami begini? Maka tahun 2020 orang ketakutan, nanti corona, nanti gimana ini? Semua yang banyak orang di PHK, pekerjaan tidak ada, jualan susah, semua susah. Sampai banyak orang jualan duit pun susah. Ada yang jualan duit? Apa itu jualan duit? Maaf kalau di sini ada yang jualan duit, hentilah. Karena apa? Tuhan ingin tahun 2021 Tuhan akan kau. Walaupun tidak jualan duit, Tuhan juga akan memberi duit kepada engkau. Walaupun tidak kasih duit, saya tidak punya duit. Itu berkata bukan hanya duit, ingat. Apakah selalu duit? Tidak. Saya tidak punya duit ceritanya. Waktu terakhir saya sudah sakit, saya sudah sudah sembuh kelihatannya. Bukan sembuh, saya masih tergeletak di tempat tidur karena sakit 1,5 bulan di rumah sakit. Pulang-pulang tuh saya tetap nggak bisa bangun dari tempat. Apapun juga saya nggak bisa berbuat apa-apa. Maka waktu hari tidak ada duit, nggak ada beras. Istri saya bilang, Papa ini bagaimana ini kita ini? Percayalah Tuhan akan berkat. Itu jam siang, sore-sore orang berbondong-bondong mengantar beras ada 3 karung, nggak salah, Indomie. Saya tidak ngomong apa-apa, hanya Tuhan tidak akan membiarkan anaknya. Kalau aku terjadi seperti ini, sebagai kepala rumah tangga, anakku nggak kerja, kondisi Tuhan pasti cukupkan. Tuhan tidak akan membuat kita tergeletak, sebab Dia menopang dengan tangannya yang penuh perkasa. Amin. Kan itu jangan uang itu dijadikan apa? Dijadikan alat kita ini apa? Jatuh. Maka tahun 2021 percayakan. Nah ini misi kita jelas sekali. Percaya bahwa kita percaya janji Tuhan. Amin. Amin. Percaya janji Tuhan. Klaim kepada Tuhan. Tapi jangan kita hanya mengaklaim Tuhan, aku minta pesawat Tuhan. Kan orang itu doanya minta yang tinggi. Paling nggak begini deh. Saya pengen HP yang bagus itu loh Tuhan, yang merek Apple itu, yang harganya sekian 20 juta. Yang gopo untuk apa itu? Sedangkan dia itu kerjanya tukang dorongin itu ya Pak ya, susu kacang. Minta apa yang mahal, yang apa itu, merek yang mahal-mahal itu. Cukup pakai HP biasa. Kadang-kadang Tuhan doanya nggak masuk akal, ya Tuhan nggak kasih. Lah anaknya baru umur 8 tahun 9 tahun minta motor, Pak minta motor Pak. Pasti orang tuanya nggak bilang, kamu tuh kalau bawa motor kecelakaan gimana? Anak muda mungkin berkesan gitu. Makanya Tuhan juga sama. Seringkali kita minta itu tidak sesuai gitu.
Tetapi hari ini Tuhan mau kita dipulihkan. Amin. Amin. Ada yang mau dipulihkan hari ini? Amin. Ada yang dipulihkan? Amin. Punya Tuhan. Haleluya. Ada tantangan buat saudara. Kalau saudara ingin dipulihkan, maka saudara akan membuka hati buat Tuhan. Nah, berikutnya, kalau kita klaim janji Tuhan, maka kita pun harus melakukan. Jangan apa? Kita hanya minta saja. Seringkali kalau anak minta orang tuanya itu, tapi nggak mau nurut, anaknya itu, Pak, beliin apa dong? Suruh jujur gitu. Coba cuci piring dulu. Ntar masih main HP yang ya biasa aja gitu. Tapi mintanya yang bagus gitu ya. Coba itulah ambilin apa gitu. Ntar anak kita tuh begitu. Tapi nggak tahu kalau orang lain, anak saya tuh sering begitu. Kalau disuruh-suruh apa ya? Ntar gitu. Kan main HP itu. Malah negara lagi. Cepat. Gak mau apa ini bermain game tanggung ini gitu. Suami-suami juga kalau di sini nggak ada, suami kan juga main game. Istri, Pak, tolong beri nafas sebentar tuh, minyaknya apa tuh, gasnya habis. Kamu tambahin lagi, penting ini. Apa yang penting? Game penting itu. Firman Tuhan juga di belakang main HP tulisannya gitu. Main sendiri ya bro, asik sendiri. Tapi yang pojok kan ayo. Berapa? Enggak Pak ya? Oh enggak, aman. Oh misalnya, jadi bisa terjadi. Kenapa? Hari ini saya ingin sampaikan penting sekali. Klaim janji Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka firman-Mu tinggal di dalam aku. Jika engkau dalam aku, firman-Mu tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Sudah pasti. Betul sudah. Buktikan. Saya terbuktikan di dalam hidup saya. Jangan itu kan pernah saksikan dulu. Saya waktu masih di masih bangkrut itu. Siapa yang nolong? Waktu saya sakit saja, Rp1 pun saya nggak keluar uang. Waktu kaki saya dioperasi sampai 1,5 bulan itu, saya tidak keluar sama sekali. 130 juta Tuhan bebaskan. Luar biasa dengan caranya ajaib. Di rumah setiap hari 300.000 untuk merawat kaki saya, Tuhan cukupkan. Saya tidak tahu, kemarin itu orangnya datang ke tempat saya, ke rumah saya itu, yang merawat kaki saya. Dia bilang, Bapak, aku heran kok Bapak itu pernah bilang begini, kok setiap saya kesini dia bilang, aku punya duit secukupnya ya Mas, tapi selalu cukup saya kasih kebutuhan dia berapa ya saya bisa bayar. Saya 300.000, kalau sebulan udah berapa? 9 juta, anak saya nggak kerja. Dari mana itu? Aku nggak tahu juga ya Mas. Kemarin saya layani hari itu bapaknya, karena Tuhan kasih karunia kita, dia buka klinik di penduduk itu ada buto hijau ternyata setan, bentuknya apa terserah. Kami layani jam 10 malam sampai tengah malam bersama keluarga, sama anak-anak muda itu bareng-bareng ke sana. Dia bilang, Bapak itu pakai duit siapa? Tidak tahu, itu urusan Tuhan. Karena rekening saya kadang-kadang diisi orang yang tidak tahu. Tahu orangnya, sekarang sih sudah tahu orangnya, tapi orang sudah sekian tahun bisa ngisi. Anak saya butuh sekolah, butuh 4 juta, tiba-tiba rekening saya ada duitnya 4 juta. Kaget saya juga, kok luar biasa Tuhan. Nggak ngontak, saya nggak minta ke orang, utang saya enggak, tapi Tuhan bisa cukupkan. Amin. Cara Tuhan minta Tuhan itu bukan kita mesti harus susah-susah, minta mujizat Tuhan terjadi. Kalau engkau lakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan lakukan. Tuhan tidak akan permalukan saudara. Amin. Yakinkan itu. Ya, jadi hari ini saya ingin kalian betul-betul buka buat Tuhan. Kalau seperti itu caranya, saya percaya kalau kita betul-betul lakukan, kita akan jadi orang-orang yang luar biasa. Itu baru langkah pertama kita akan benar. Itu nanti kita melakukan. Bukan hanya sekedar kita hanya ngeklaim untuk berjalan, kita lakukan kehendak Tuhan. Melakukan. Kalau tadi kita yakin bahwa melalui firman itu kita menjadi pelaku firman. Kalau dia ada kita, tetapi cara melakukannya gimana? Seringkali kita itu dalam hidup kita itu apa? Dosa yang kita buat. Dosa apa seringkali yang membuat kita itu jatuh di tahun 2020? Nanti aku di hadapan Tuhan. Penting sekali, karena seringkali apa? Dosa yang sering terjadi adalah takut, khawatir itu masuk dosa. Apa katakan? Jangan hendaknya kamu
khawatir tentang apapun juga di Filipi 4 ayat 6. Nyatakanlah segala kekhawatiran itu kepada Allah dengan doa, dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Tapi seringkali kita apa? Terlalu khawatir, takut dan tidak mengucap syukur. Juga usah firman Tuhan kan. Kedua, kita seringkali tidak bersuka cita. Kita seharusnya bersuka cita. Dalam suka dan suka harusnya bersuka cita. Filipi 4 ayat 4 katakan apa? Bersuka cita dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersuka citalah, kata Tuhan. Yuk. Tapi seringkali kita tuh setiap masalah datang, kita ngomong sendiri. Wah, kemana sih? Coba kalau senyum, pasti ada bisa berpikir. Betul. Kalau ada masalah tetap senyum. Maka dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Tetap senyum. Ada masalah tetap senyum. Jadi kelihatannya, wah Pak Yusuf terus senyum terus. Pak Yusuf suka kita gitu. Walaupun punya masalah banyak, kelihatannya enjoy aja. Nah seperti itu. Jadi lihat tuh enak gitu lihat. Enggak setiap masalah tuh. Bukan mau nolong orang aja gitu. Iya. Kalau kita terus senyum masalah datang kita dengan senyum, dengan tenang hati, pasti ada jalan keluar. Kalau kita sudah penuh dengan amarah itu, dikit-dikit marah, apa yang terjadi? Mikir nggak bisa. Keputusan kita pun apa? Berakhir dengan apa? Dengan kekecewaan, ketakutan. Amin. Amin. Kan Tuhan bisa ingin kita tanggalkan kehidupan lama kita. Kita kubur tahun 2020. Kita akan bangkit tahun 2021 ini. Kita akan semangat kembali dengan apa? Dengan hati yang tulus, bahwa Tuhan pasti menolong. Ingat firman Tuhan dari Tuhan tadi, apabila jika kau di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang Tuhan Apa yang kau kehendaki? apa yang kehendaki. Tuhan apa yang kita kehendaki pasti Tuhan kasih. Dan Tuhan juga katakan janji Tuhan apa? Tuhan katakan apa? Bahwa di Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara kita itu ditanggung Tuhan. Masalah boleh datang, corona boleh datang, orang ketakutan semua. Tetapi di dalam Kristus apa? Ada kekuatan. Amin. Makanya saat-saat di sini orang tetap aja senyum dan tenang datang dengan nggak pakai masker, nggak apa-apa. Ini ikutin aturan pemerintah, itu protokol kesehatan. Tapi kenyataannya kita ini tidak mungkin protokol kesehatan. Tapi nggak apa-apa. Percaya di dalam Kristus ada selimut yang menutup begitu. Amin. Amin. Pada suatu hari saya pernah orang itu orang ilmiah tinggi itu suka ngambil rohnya orang. Bisa. Kalau orang kejawen orang namanya rogoh sukmo itu dia ngambil roh orang itu dia apakan saja, nggak sangka segala macam. Suatu hari dia tuh mau ngambil saya, bilang apa? Gak bisa. Pagi-pagi dia muntah darah. Dia bilang, Pak, siapa gurunya Pak? Saya bilang, saya tidak punya guru. Guruku ya Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Bukan, maksudnya manusia begitu loh. Siapa namanya, orangnya di mana gitu? Saya bilang, tidak ada, hanya Tuhan Yesus. Pagi-pagi itu dari berceceran semuanya. Boleh bilang, semua orang boleh Pak. Saya lihat satu persatu apa ada kayak salju gitu. Ya bisa. Panggil gurunya. Gurunya bilang apa? Kamu dia cuma ngambil gak bisa, dia bilang apa? Kamu jangan ambil dia bukan aliran kamu katanya gitu. Nah, di dalam terus ada kekuatan. Kita berbeda dengan dunia ini. Virus bisa menyebar. Sebenarnya di sini ada virus nggak? Ada virus corona? Ada kalau tahu. Tetapi Tuhan hindarkan kita. Amin. Amin. Jangan takut. Tapi jangan kemudian sombong di luar kemudian nggak apa-apa nggak sampai masker. Peraturan pakai masker. Kemudian kena virus diciumin aja, waduh sayang, gitu. Nggak ngawur gitu kan. Janganlah kita kemudian, loh, benar nggak? Maksudnya tetap kita menjaga diri, tapi kita tetap bagaimana tempat kita bisa menempatkan diri. Karena itu satu pertama di tahun baru ini, mari kita tanggalkan kehidupan lama kita, ya. Pasti semua orang yang di sini semua punya masalah masing-masing. Maka jangan diingat-ingat lagi kalau saat ini masih punya musuh atau punya sakit hati sama suaminya, sama istrinya, sama orang tuanya, sama anaknya, putuskan itu. Kalau kau nggak putuskan, tahun 2021 semakin kelam kau. Betul. Apa yang bertujuan hidupmu sia-sia. Jangan takut.
Tuhan pasti menolong kau. Asal kamu demikian teguh. Saya saksikan kenyataan apa yang saya alami, bukan kata orang. Banyak terjadi dalam hidup saya karena Tuhan mau bahwa kita ini miliknya ini bukan sekedar hanya menjadi penggembira. Nah, penggembira itu hanya kayak itu kalau pemain bola, masuk gitu. Nah, penggembira namanya. Tapi dia nggak ikut terlibat di situ. Jadi penggembira tuh kalau dipuji-puji, wah ketawa, puji-puji bahwa haleluya. Kalau ketawa shalom gitu, semangat sekali gitu. Tapi setelah di rumah, Tuhan kok nggak nolong saya utangnya sekian lunas pusing saya ini. Selalu keluhan. Percayakan, berapa hutang Tuhan akan lunaskan kalau kau punya iman sungguh-sungguh. Amin. Siapa yang terjerat dalam takut? Siapa yang mengalami tekanan berat hari ini, anaknya, keluarganya, suaminya, anaknya, tidak perlu takut. Tuhan akan menolong kamu. Asal satu, jika engkau di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Itu janji firman. Kita ini sebagai orang-orang yang katanya Kristen. Nah, yang berikutnya saya ingin bahwa kita di akhir zaman ini perlu sekali mempunyai visi yang jelas supaya kita ini tercapai apa yang dirancangan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita minta Tuhan, maka tema Natal tahun ini 1 Petrus 4 ayat 7. Siapa yang sudah hafal? 1 Petrus 4 ayat 7. Halo? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa kalau kita tidak tenang, kita tidak menguasai diri? Apa itu penguasaan diri? Apa penguasaan diri? Orang biasanya itu, ini kan ekonomi saja, duitnya hanya 100.000, dia ke mall tidak bisa menguasai pada tuh uang itu untuk beli beras, untuk beli sayur-sayur, untuk bayar buku anaknya. Tapi karena tidak bisa menguasai diri, potongan harga sekian, sale sekian, akhirnya duit yang 100.000 itu diberikan. Setelah pulang-pulang dia baru nyesel, iya ya, anakku, berasnya juga nggak ada. Akhirnya ngomong, Pak, ini berasnya habis. Nah kan dia kasih duit, akhirnya ribut, kan tidak bisa menguasai diri. Amin. Itu contoh saja, itu dalam hal ekonomi, penguasaan diri. Istri, suaminya datang, bukannya istrinya dari kerjaan nggak bawa duit, istrinya disita, orang bukan orang sini, istrinya itu kemudian bukannya datang kasih air minum. Pak, duit, ini penting, anak butuh ini butuh itu. Duit. Suami gimana? ribut. Kamu tahu nggak aku lagi susah, pikiran balik, Siapa yang salah? Kenapa? Istri tidak bisa menguasai diri, suami juga tidak bisa menguasai diri, dua-duanya. Kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi pertengkaran? Karena tidak dia mengalah. Seringkali itu suami istri juga mengalah, terjadi perang Baratayuda, orang Jawa bilang itu. Perang Baratayuda itu saudara dan saudara, suami sama suami, istri sama anak sama orang tua, terjadi perang terus. Itu yang dimaksud. Jadi kita harus menguasai diri. Apa yang tidak perlu kondisi ekonomi seperti ini sebisa mungkin bukan dengan sesuatu yang ada, tidak perlu berlebihan. Kenapa orang berhutang banyak-banyak itu? Karena pikirannya itu pengen tinggi. Kenapa saya hutangnya banyak? Pikirannya tinggi, pengen jadi pengusaha. Saya kerja di perusahaan, sudah enak tuh saudara. Bayangkan saya, mobil kebeli, rumah kebeli, deposito punya, ratusan juta juga punya. Tapi saya tuh ada pengen jadi orang kaya lagi, saya keluar dari pabrik, maka saya buka pabrik usaha sendiri. Apa yang terjadi? Tipu sana sini habis semua, karena serakah. Kenapa orang hutangnya banyak? Serakah kita ini. Dan kalau kita cukup makan itu, kalau misalnya keluarga, ya nasi sama sayur kangkung sama tempe tahu cukup, biarin aja cukup gitu. Anak minta chicken apa kalau ada itu, gak usah. Kalau mau mati saja, kata kedubur kalau mau lebih bagus, isi saya mati saja kalau begitu. Saya kan nggak nurut isi saya itu kalau makan kebal itu misalnya manis itu. Kalau mati saja kamu gitu.
padahal hidup merepotin orang. Amin. Pengen makan enak sedikit nggak bisa. Sakit dah loh. Loh, ini terjadi saya serakah. Orang serakah itu tidak kehendaki Tuhan, ingat itu. Amin. Galatia 3 itu, Galatia 5 ayat 21 sampai sekian. Jadi keinginan daging itu dibuang. Kalau cukupkan diri dengan yang ada. Ingat ya, tahun 2021 ini saya ingin cukupkan dengan yang ada. Kalau kita kenapa menjadi seperti itu? Ingin itu tinggi, HP cukuplah, jadul-jadul dah. Kalau sampai hari ini saya tuh suruh WA, makanya ada sekabur. Makanya nggak penting juga, nggak terlalu penting itu HP gitu. Ya biarin aja bisa jadi. Kadang-kadang saya kamu papa itu jadul, wah bagus. Daripada nanti saya minta HP yang bagus-bagus juga mahal, minta kamu nanti kamu juga susah. Udah biar aja. Loh, nggak perlu yang bagus-bagus misalnya. Jadi intinya sederhana aja. Hidup itu sederhana, sesuatu sederhana saja Tuhan mau. Maka pernah terkatakan Pak, perempuan Kristen Kristus tidak perlu dikepang-kepang. Tapi bukan berarti dikepang-kepang. Ini ada dikepang rambutnya. Misalnya bukan masuk kepang itu, make up tebel sekali sampai 5 cm tebelnya gitu. Makeupnya gitu saya. Kayak warna kekek. Itu merahnya merah, ada merah kuning hijau biru misalnya. Rambutnya tato-tato. Sederhana saja. Saya itu sama ibu pendeta kita ini. Sederhana saja dulu. Ibu tuh nggak pernah pakai lipstik atau pakai baju yang bagus, yang maksudnya itu yang pantas gitu. Karena jangan sampai kita pakai baju begini dan berkat, baju belum jadi sudah dipakai, ini belahannya besar kelihatan orang akan tidak jadi berkat. Kan duduk ini kakinya rongnya pendek, kemudian duduk kakinya ditumpang, khotbah bingung kita. Nah, ini saya itu, tidak perlu seperti itu. Benar nggak itu? Maka kita jaga. Nggak perlu kita yang sederhana saja, hidup dalam Kristus hidupnya sederhana. Saya senang warga Pak Pendeta ini contohnya sederhana semua. Jadi siapa aja anak-anak